wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, pertemuan kita pada kali ini yaitu kita akan membahas materi terkait al-asma al-husna, yaitu meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan hidup. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu mendeskripsikan pengertian dan makna Asmaul Husna, khususnya Al-Alim, ya, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ya. Anak-anakku sekalian, ya, pada umumnya setiap kita itu memiliki dari satu nama, ya, memiliki dari satu nama. Kami ambil contoh Bapak, ya, Bapak, ya, nama Bapak Karmidi, ya, sering biasa juga nama panggilan biasa Karmidi, Midi, atau juga dipanggil Yudi, ya. Mungkin begitu juga dengan anak-anakku sekalian, ya, memiliki juga lebih dari satu nama, ya. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala, ya, Sang Maha Pendahulu, Dia memiliki begitu banyak nama, ya. Ada yang tahu tidak, ya? Kira-kira nama-nama Allah itu dalam istilah Islam disebut apa? Asmaul Husna. Ada yang bisa? Husna, Pak. Asmaul, Pak. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Asmaul, nama-nama Allah. Ya, Masya Husna, Allah, pintar. kebaikan. Ya. Jadi disebut Asmaul Husna. Ya. Baik, yang berikutnya, ada yang tahu tidak berapa jumlah Asmaul Husna? Saya, Pak. 29. Ya, Bu Salma. 99. Ya, pintar Ibu. Ya, pintar anak. Ya, pintar. Ya, baik. Ada yang bisa sebutkan, Kak? Ya, salah satu contoh, ya, dari 99 Asmaul Husna beserta artinya. Satu saja. Ya, Saya, siapa yang Pak. bisa? Al-Amin. Ya, Bu Kasmawati. Ar-Rahman, Maha Ya. Penyayang. Iya, Alhamdulillah. Ya, Ibu pintar. Ya. Baik. Ya, terkait masalah tentang, ya, Asmaul Husna ini, ya, perlu kami, ya, sampaikan kembali, ya. Asmaul Husna itu pengertiannya itu dia terdiri dari dua suku kata, ya, al-asma dan al-husna. Asma itu artinya nama-nama, sedangkan husna itu adalah yang baik atau yang indah. Adapun Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Dan ini hanya dikhususkan kepada Allah dan tidak selain daripada Allah itu sendiri. Ya. Adapun jumlah tadi dari Asmaul Husna yang sudah dijawab oleh, ya, anak-anakku sekalian itu berjumlah 99. Sampai-sampai ada, ya, hadis yang mengatakan jumlah Asmaul Husna itu 99, dan siapa yang bisa menghafalkan dan mengamalkan dalam kesehariannya tentang perilaku Asmaul Husna tersebut, maka akan dijamin dia masuk surga. Ya. Anak-anakku sekalian, ya, tetapi yang akan kita pelajari di sini di antara 99 Asmaul Husna itu hanya 4. Ya, hanya 4. Yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim itu adalah Maha mengetahui. Yang kedua Al-Kabir. Al-Kabir itu adalah Maha teliti atau waspada, bisa juga memberitahu. Ya. Dan yang ketiga As-Sami, yaitu Maha mendengar, dan Al-Basir, ya, Maha, ya, melihat. Adapun perilaku-perilaku yang mencerminkan di dalam Asmaul Husna ini Al-Alim, ya, bisa kita lihat, ya, di antara contohnya, ya, orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu merupakan bentuk, ya, dia telah melaksanakan atau tentang, ya, mencerminkan Asmaul Husna Al-Alim.
Begitu juga orang yang ya mengerjakan soal atau mengerjakan aktivitas dengan teliti, ya suatu kegiatan dengan teliti dan baik, maka dia ya mencerminkan sifat Asmaul Husna Al-Kabir. Dan begitu juga As-Sami, ya. Apabila ada perintah-perintah selama itu kebaikan, baik ya dari Allah, ya, orang tua dan pemerintah, ya, selama itu kebaikan dan tidak bertentangan dalam agama, maka kita ya memiliki sifat As-Sami yang Maha mendengar. Dan begitu juga Al-Basir, ya. Bagaimana kita ya mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang bisa ya kita lihat. Ya. Sampai di sini bisa dipahami ini? Bisa Ya, Pak Bapak sekalian? Bisa Pak Guru. Yes. Insya Allah, Pak Guru. Ya, baik. Untuk berikutnya, ya, ada yang bisa tidak baca pantun ya yang Bapak tampilkan ini di depan? Ya, ya, Oke, bisa bisa Pak. siapa? Ya, Ibu Kasmawati. Oke. Ya, ya, Bu. Ya, ya. Teman-teman dengarkan pantunnya ya. Menuntut ilmu di sekolah. Muka merah pakai bedak. Berdoalah kepada Allah karena Allah Maha berkehendak. Pak Tani menanam padi, membeli ikan untuk lauk. Karena Allah Maha mengetahui, hindari perbuatan buruk. Ya, bagus Ibu. Ya, beri aplaus dulu buat Ibu Kasmawati. Ya. Baik, dari pantun tadi di atas, kira-kira apa pesan yang dapat ya kita ambil? Ya, yang tadi dibacakan oleh Ibu Kasmawati, ya, yang berhubungan dengan empat Asmaul Husna ini. Ada bisa kira-kira yang bisa menjawab ini? Ya, siapa? Ya, kita harus menghindari perbuatan yang buruk. Bapak Iya. Guru. Iya. Siapa lagi? Bagus. Ada? Ya, sedikit Ibu, sedikit Bapak tambahkan. Ya, kalau kita lihat di sini terkait cerminan perilaku, ya, Asmaul Husna yang keempat, ya, diantaranya itu menuntut ilmu di sekolah. Ya, menuntut ilmu di sekolah ini merupakan cerminan perilaku, ya, Asmaul Husna Al-Alim. Al-Alim. Ya. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya, ini merupakan cerminan perilaku kita ya terhadap Asmaul Husna As-Sami. Ya, karena Allah itu Maha mendengar. Maka perbanyaklah kita dengan berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Maha berkehendak. Ini termasuk perilaku kita ya bercermin kepada Asmaul Husna Al-Kabir. Ya. Adapun yang terakhir itu Allah Maha mengetahui, ini kembali kepada Asmaul Husna Al-Alim. Ya. Bisa dipahami nih? Bisa Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Untuk lebih memahami ya terkait masalah tentang empat Asmaul Husna ini, ya, kita akan melakukan namanya diskusi kelompok, ya, diskusi kelompok. Ya. Nah, di sini Bapak akan membagi kalian menjadi empat kelompok. Ya. Ya. Sudah dibagi kelompoknya masing-masing? Ya. Silakan kalian memilih ya ketua kelompoknya. Kalau sudah, ya ini Bapak bagikan ini ya lembar kerja untuk silakan kalian kerjakan. Ya, Bapak berikan waktu 10 menit ya untuk silakan kalian kerjakan. Kalau sudah nanti ya masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, untuk mengerjakan diskusi kelompok ini silakan diperhatikan ya tentang
lembar kerjanya situ, ya diperhatikan di situ LKPD-nya, lembar kerja peserta didik, ya dibaca instruksinya, ya. Pertama baca dia punya apa, ilustrasi. Yang kedua silakan dikerja aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. Ya, baik, sudah anak-anakku dikerjakan? Sudah, Pak. Sudah, Iya. sudah selesai, Pak. Iya, alhamdulillah sudah. Ya, silakan. Ya, kelompok 1 untuk ya mempresentasikan ya hasil kerjanya. Ya. Baik. Itu hasil ya presentasi daripada kelompok 1. Ya, kira-kira ada yang menanggapi atau ya benar tidak jawaban yang apa tugas yang mereka berikan? Ya. Tidak ada? Benar jawabannya? Benar, Pak. Alhamdulillah. Kalau memang sudah benar, ya kita melangkah kepada ya kelompok 2. Ya. Kelompok 2 sudah? Sudah selesai, Kalau Pak. memang sudah selesai tanggapan ya. Ya, begitu juga kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Alhamdulillah ya. Kita sudah ya anak-anakku sekalian sudah mempresentasikan semua hasil ya diskusinya dan semuanya ya dapat berjalan dengan lancar ya. Kami harap anak-anakku sekalian selalu semangat ya dalam pembelajaran ini. Baik, untuk yang berikutnya ya. Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Ya. Kira-kira apa hasil diskusi kita pada pertemuan kali ini? Ya, terkait masalah apa? Asmaul Husna. Iya, Asmaul Husna. Yang di mana Asmaul Husna yang kita pelajari itu ada 4. Al-Alim, Al-Kabir, ya As-Sami dan Al-Basir. Alhamdulillah ya semuanya ya bisa melakukan ya tugas dan mengerjakannya dengan baik. Ya, baik, kita aplaus dulu semuanya. Ya, baik. Ya, karena sudah selesai pembahasan kita, ya, maka ya untuk kesimpulan daripada materi pertemuan kita kali ini ya, yang bisa kita petik yaitu Asmaul Husna itu ya dibentuk dari kata al-asma, untuk jamaknya al-isim memiliki arti nama dan al-husna berarti yang terbaik. Dalam hal ini Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama Allah yang baik dan indah. Ya. Atau untuk memudahkan asma ya, artinya nama-nama, husna yang baik atau indah. Sedangkan Asmaul Husna itu nama-nama bagi Allah yang baik dan indah. Ya. Ya. Adapun dalil terkait Asmaul Husna ini terdapat di dalam Quran surah Al-A'raf ya, ayat 180 ya. Walillahil asmaul husna ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Ya. Alhamdulillah ya, pintar mengaji juga yang lainnya ya. Ya, silakan lihat artinya. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Ya, mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, baik, di antara Asmaul Husna yang kita pelajari ini ya, itu selain 99 yang kita pelajari adalah hanya 4, yaitu Al-Alim, Allah Maha mengetahui, Al-Kabir, Allah Maha teliti atau waspada, yang ketiga As-Sami, Allah Maha mendengar, dan yang keempat Al-Basir, Allah Maha melihat. Ya, adapun perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna, yaitu yang pertama kita dapat mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah untuk menjelaskan kebenaran. Yang kedua, berperilaku jujur dalam perkataan
perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun dalam belajar yang dianggap baik oleh agama. Yang keempat, teliti dalam belajar, ya, mengerjakan soal dan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Yang keempat, senantiasa yang mendengarkan perintah dan nasihat Bapak Ibu guru, ya. Dan yang terakhir, memiliki pandangan ke depan, ya, supaya mampu untuk bagaimana dia mewujudkan cita-cita yang dia kehendaki. Ya, inilah terkait ya pembahasan kita Asmaul Husna. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak Ya. ada Pak Guru. Ya. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Ya, Ya. sudah paham semua, Pak. Ya. Baik. Kalau memang semuanya sudah paham, ya, Bapak akhiri pertemuan kita kali ini. Insya Allah pekan depan kita juga akan masuk kepada materi pembahasan yang berikutnya, ya, terkait dalil-dalil, ya, Asmaul Husna, ya, dan juga kita bagaimana bisa membuat poster daripada Asmaul Husna itu. Ya, cukup sampai di sini mungkin pertemuan kita hari ini. Marilah kita sama-sama membaca doa, yaitu doa, ya, penutup majelis, ya, yang mungkin bisa kita sama-sama kita di sini membaca, ya, membacanya. Baik, mungkin bisa diikut ya Bapak, ya, sama-sama kita akhiri supaya pertemuan kita ini bisa diberikan keberkahan oleh Allah dan diampuni ya dosa-dosa kita. Baik, kami akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini ngapain dulu? 100 ya. Nama materi. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Karmidi. Selanjutnya siapa Pak? Pak Dahlan? Ya. Pak Dahlan lagi, Bu. Ya, tunggu Bu ya, antri. Dahlan. Layar-layar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik-baik, Alhamdulillah, Pak. kabar baik, Pak. Kabar baik. Masya Allah. Biasa. Ya, tetap semangat ya. Iya, Ya, tetap Pak. Semangat. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak terlebih dahulu ngecek hadirannya ya. Ya, Ya. Pak. Mau cek. Oh, Apakah pagi hari ini semuanya sudah masuk? tidak ada di kelas. Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah, masya Allah, semuanya sudah masuk. Ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ya, marilah kita berdoa bersama dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang manfaat untuk kita semua. Ya. Oke, yang pimpin doa kemarin kan sering ditunjuk ya ketua kelas. Ya, sekarang
saya tunjuk ya, Bapak Karmidi, dan pimpin doanya, nah. Siapa yang pimpin doa? Karmidi. Ya. Iya, Oh, Pak. Karmidi. Ya, baik. Teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima kasih ya Nak Karmidi. Sudah. Iya, Pak. Ya. Oke. Ya, kita langsung saja ya ke materi. Tapi coba kita perhatikan ya. Di sini lihat, perhatikan ya di depan ya, di infokusnya ya. Di sini membaca Quran surah Al-A'la ya. Ya, coba diperhatikan. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Bapak sampaikan dalam tujuan pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik mampu membaca Al-Quran surah Al-A'la dengan makhraj huruf yang baik dan benar. Kemudian selanjutnya peserta didik mampu mengidentifikasi dan ya, APL ini. Iya. Dan memperbaiki kesalahan yang sering terjadi dalam surah Al-A'la. Kemudian peserta didik dapat memberikan penilaian terhadap bacaan teman sebaya sesuai dengan kegiatan Ayo Berlatih. Nanti ada ya, kita berlatih sebentar ya. Oke. Ya. Namun sebelum itu Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak-anakku sekalian ya. Tahukah kalian bagaimana cara membaca Quran surah Al-A'la dengan baik dan benar? Anak-anak sudah tahu ya? Belum tahu, Iya. Pak. Belum tahu. Oke, kalau begitu kita lanjut. Oke. Kita lanjut ya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Ya, materi mengaji Al-Quran surah Al-A'la. Ya, surah Al-A'la artinya maha tinggi. Ya, surah Al-A'la terdiri dari 19 ayat. Ya, surah Al-A'la menempati urutan ke-87 setelah surah At-Takwir. Ya. Surah Al-A'la ya termasuk golongan surah Makkiyah. Kenapa dinamakan surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Masya Allah. Luar biasa anak-anakku. Ya. Oke. Nama Quran surah Al-A'la berasal dari kata Al-A'la yang terdapat pada ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, begitu ya. Kemudian Quran surah Al-A'la sering juga disebut dengan nama surah Sabbihisma rabbikal a'la atau surah Sabbihis. Iya. Oke. Kemudian Quran surah Al-A'la merupakan salah satu surah yang paling disukai dan paling sering dibaca oleh Rasulullah
pada saat rakaat pertama sholat Jumat, kemudian kedua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian, kemudian sholat witir serta sekali pada rakaat pertama sholat maghrib. Iya, oke. Sudah paham sampai di sini anak-anakku terkait masalah surah Al-A'la? Iya, paham, Pak. Paham, Pak. Sudah paham ya? Iya, oke. Kita lanjut karena anak-anakku sekalian sudah paham. Kita lanjut ya. Materinya yaitu membaca Quran surah Al-A'la. Iya. Ya, sekarang kita membaca surah Al-A'la secara bersama-sama ya. Oke. Iya Pak Guru. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Bismi rabbikal a'la. Alladzi Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi qaddara Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. faja'alahu ghutha'an ahwa. وجعله غثاء نُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى سنقرئك فلا تنسى تذكر وما يخفى إلا ما شاء الله الله يعلم الجهر وما يخفى وييسرك لليسرى فذكر إن فذكر نفعت إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى به فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا خير وأبقى الآخرة خير إن هذا لفي إن هذا لفي الصحف الأولى هذا لفي الصحف صحف إبراهيم صدق Allahul Azim. biasa ya. Iya. Nggak tahu saya. Cari pandai, nggak tahu saya. Nggak ada kertas itu habis. Siapa punya itu? Aku telah membaca Quran surah Al-A'la. Ya, kemudian kita setelah membaca Quran surah Al-A'la, kemudian kita lanjut ya. Ada beberapa kesalahan ketika membaca Quran surah Al-A'la ya. Yang pertama sering terjadi dalam melafazkan ayat ke-18 yaitu bacaan inna hadza lafis suhufil ula ya. Bacaan yang benar adalah inna hadza lafis suhufil ula. Perhatikan tasdidnya ya. Jadi huruf inna hadza lafis suhufil ula. Masya Allah. Kemudian kesalahan yang kedua adalah dalam mengucapkan
mengucapkan makharijul huruf karena bila salah mengucapkan juga akan merubah arti dari kata tersebut. Ya, seperti apa tadi ini bacanya? Coba dilihat. Akhraja. Betul? Ya, Akhrajal. artinya dia telah mengeluarkan. Kemudian akhraja artinya dia telah menyusahkan. Bacaan yang benar adalah apa? Anak dan Karmidi. Coba bacaan yang benar. Nak Karmidi. Ya, Ya, bacaan yang benar yang mana? yang di mana itu, Pak? Nah, contoh yang kedua. Oh, contoh Ya, yang kedua, yaitu yang pertama. yang kedua, yang kedua. Wal Yang kedua teman. akhraja atau akhraja. Ya, Yang itu? ya, ya. Jadi yang Nah, betul itu yang di atas. Akhraja. Walladzi akhrajal mar'a. wah, Masya Allah. Jadi mengeluarkan, bukan menyusahkan ya. Iya, Masya Allah. Terima kasih. Nah, kami dia kata eh, anak-anak sekalian sudah paham semua ya. Iya. Paham, Oh, Pak. iya, sudah paham ya? Ya, Pak. Oke. Karena sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu isi kandungan surah Al-A'la. Iya, isi kandungan surah Al-A'la. Iya, Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan makhluk dengan sempurna. Ya, Allah menciptakan makhluk dengan sempurna dengan memiliki posisi yang fungsi masing-masing, maka tidak boleh sombong. Contohnya, tidak boleh sombong dengan kecantikan, tidak boleh sombong dengan ketampanan, tidak boleh sombong dengan banyaknya harta. Ya, kita tidak boleh mempunyai sifat sombong karena yang punya sifat sombong itu hanya Allah Subhanahu Wa ta'ala. Allah, Masya Allah. Kemudian yang kedua, ya isi kandungan Quran surah Al yang kedua adalah tanda-tanda kekuasaan yang ada di alam sekitar dapat mendorong manusia untuk berpikir dan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Ya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, seperti diciptakannya gunung, ya, seperti diciptakannya Ya, lautan. Iya, kemudian seperti langit, bumi, matahari, matahari, ya bulan, ya dan seluruh yang ada di muka bumi. Bumi. Ya, itu untuk berpikir supaya manusia ya berpikir dan menambah bintang, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. ya. wa Kemudian isi ta'ala. kandungan Quran yang ketiga adalah segala eh, kejadian yang ada di sekitar kita terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Yang terjadinya bencana, ya. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang selanjutnya orang-orang beriman meyakini bahwa kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang kekal dan lebih baik. Orang-orang kafir melupakan kehidupan akhirat maka ia akan diazab di akhirat. Iya, oke. Sampai di sini penjelasan Pak Guru ada yang dimengerti atau belum ada yang dimengerti? Sudah paham, Belum Pak. paham, Pak. Insya Allah sudah paham semua. Ya, terima kasih ya. Iya, terima kasih anak-anak ya karena sudah paham semua. Baiklah, untuk tugas kali ini Bapak kasih tugas ya. Eh, Tugasnya adalah menulis Quran Surah Al-A'la ayat 1 sampai dengan 3. Ya, silahkan ditulis surah apa namanya? Eh, Quran Surah Al-A'la ya.
dari 1 sampai 3. Ini contohnya ada di depan. Silahkan ditulis ya. Silahkan ditulis. Oke. Bagaimana? Sudah ditulis semua? Sudah selesai? Iya, sudah selesai saya. Sudah selesai, Masya Allah. Iya, kalau sudah ditulis, berarti sudah paham semua. Kemudian kita berlatih ya membaca Quran Surah Al-A'la. Ya, silakan buat kelompoknya, kemudian simak bacaan temannya. Setelah disimak bacaan temannya, kemudian beri nilai. Ya, beri nilai kepada temannya. Oke, sudah ya? Sudah dibuat kelompok? Sudah, Pak. Iya, sudah. Oke. Ya, eh, saya kira untuk pelajaran hari ini mungkin cukup. Dan kita akan belajar di pertemuan berikutnya, yaitu menulis Quran Surat Al-A'la. Ya, sebelum kita selesai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Silahkan baca doa ya. Apa di sini ya? Saya suruh baca doa dulu. Ya, Pak Lukman lah, ketua kelas. Ya, Iya, ketua kelas. mari kita sama-sama kita anak-anak teman-teman kita berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil Allahumma alamin. ma la'lamtani fardahu ilayya inda hajati ilaihi wala tamsaniya ya rabbal alamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, ke anak-anakku sekalian, ya jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya ya. Kemudian jangan lupa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan orang tua kalian. Agama itu adalah kunci sukses di masa yang akan datang. Oke, saya kira cukup sekian pertemuan kali ini. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya siapa lagi, Ibu? Bu Ibu siapa? Suryani. Suryani. Silakan, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita berjumpa kembali bersama Ibu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Bu Guru. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Ya Bu. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita lakukan anak-anak? Berdoa Bu. Pintar. Ya, kita berdoa ya. Nah, pada hari ini Ibu minta kesediaan Nak Dahlan untuk memimpin Pak. Nah, silahkan Nak Dahlan. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, teman-teman, kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi robba. Raditu Raditu billahi billahi rabban rabban. Wa bil Islam Dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. wa rasulullah ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Anak Dahlan. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Amin. anak-anak sekalian dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Coba lihat ke depan semua. Coba lihat samping kanan, samping kiri, dan tengok ke belakang. Ada tidak kursi yang kosong? Ada. Ya, ada. Semua hadir dulu. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Hadir. Bu, hadir semua. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari kalimat tarji. Nah, kalimat tarji. Nah, sebelum kita belajar, coba lihat gambar. Ada gambar tidak sudah kelihatan? Ada. Nah, gambar ini menunjukkan perasaan kalian pada pagi hari ini. Coba angkat tangannya. Siapa yang nomor 1? Semangat. Semangat. Lukman semangat ya. Ya, semangat sekali. Kalau nomor 2 siapa? Saya Kasmawati, gembira, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang nomor 3, 4 ya. Ya. Alhamdulillah kita semangat semua dan bergembira dalam menerima pelajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya kita lihat gambar lagi. Coba lihat gambarnya. Di situ ada gambar tersenyum. Nah, ada yang sudah tersenyum? Ya, tersenyum semua, Bu. Alhamdulillah. Ada yang sudah membantu orang tuanya? Iya, Bu. Membaca Al-Quran ada? Iya. Ya, Bu. Kalau membantu teman, ada yang membantu temannya? Ada, Bu. Ada, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba ingat, berapa perbuatan baik yang sudah kalian kerjakan pada pagi hari ini? Berapa? Siapa yang bisa banyak perbuatan baik yang dia kerjakan? Siapa? Banyak sekali, Bu. Tersenyum, membantu orang tua. Alhamdulillah ya. Jadi awali pagi kita itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik supaya kita diberkahi oleh Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, masih ingat tidak siapa yang tidak pernah mati? Hidup terus. Ayo siapa? Tuhan, Bu. Allah, Bu. Allah. Luar biasa. Allah. Nah, itu Subhanahu wa adalah ta'ala. pelajaran kita minggu kemarin, yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Hayyu dan Al-Mumit, yang maha hidup dan maha mematikan. Nah, pelajaran kita pada hari ini ada kaitannya dengan pelajaran yang sebelumnya, yaitu ketika ada kecelakaan, apa yang kita ucapkan? Menolong orang kecelakaan. Menolong. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi Rajiun. rajiun. Begitu juga kalau ada yang meninggal. Nah, tujuan kita pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami kalimat tarjih. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya: 1. Melafalkan kalimat tarjih. 2. Mengartikan kalimat tarjih. Karmidin yang ketiga apa, Nak? Ya, menjelaskan makna kalimat tarjih. Ya, pintar. Ya, Bu. Salma, kalau yang keempat apa?
Keempat, Jelaskan menjelaskan waktu yang yang tepat tepat. mengucapkan kalimat tarji. Masya Allah. Kasmawati. Yang kelima apa? Menulis kalimat tarji. Iya. Dan yang terakhir, coba Lukman, yang terakhir tujuan pembelajaran kita apa? Membuat kaligrafi kalimat tarji. Ya, membuat kaligrafi kalimat tarji. Nah, anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran kita pada hari ini ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita nanti akan mengamati gambar. Ada yang suka lihat gambar tidak? Di mana nanti video itu? Suka guru. Nah, itu yang akan nanti kita lakukan. Yang kedua, kita juga akan lakukan belajar dalam kelompok. Setelah itu, kita presentasikan kelompoknya. Dan kemudian ada penguatan materi dari Ibu, dan berikutnya kalian akan mengerjakan LKPD. Setelah itu kita akan melakukan refleksi secara bersama-sama. Nah, setelah kita belajar, coba perhatikan gambarnya. Kebakaran rumah ini, Bu. Gambar Bakaran, yang Bu. pertama itu gambar apa? Kebakaran. Bakaran rumah. Gambar apa itu? Kebakaran rumah. Bakar rumah. Kebakaran dengan Gambar pemadam. kedua gambar apa? Mobil Kecelakaan. tabrakan. Kecelakaan mobil ya. Kalau gambar ketiga apa? Orang meninggal. Meninggal. Orang dunia. meninggal. Nah, bagaimana Kematian. perasaan kalian melihat gambar ini? Bagaimana? Sedih, Bu. Oh, sedih ya, ya Introspeksi kasihan. diri, Bu. Kita pasti sedih Introspeksi kalau diri melihat masing-masing. gambar-gambar seperti ini. Pernah tidak terjadi sama diri kalian atau lingkungan kalian? Pernah, Bu. Pernah terjadi, Bu. Seringkali terjadi. Seringkali sedih ya. Sedih. Ya, kalau gambar seperti ini atau kejadian seperti ini terjadi dalam diri kita, apa yang Ya, kalimat ucapkan? Innalillahi Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. raji'un. Itu adalah kalimat Tarji. Nah, sekarang kita akan saatnya belajar kelompok. Nah, di dalam kelompok ini masih ingat nama-nama kelompok yang kemarin Ibu bagikan? Masih, Bu. Masih. Iya. Nah, kalau sudah lupa, Ibu akan merecall atau mengingatkan kembali nama-namanya. Nah, di sini ada kelompok 1 itu Ansar, Lukman, Salma dengan Asma. Kelompok 2 Dahlan, Karmidi, Norma dan Kasmawati. Kelompok 3 Sunadir, Nihla dan Kasma. Nah, setelah Ibu bagi kelompoknya, coba satu perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan untuk mengambil Chromebook-nya. Oh, ya, Bu. Ya, oke, sudah ya. Nah, setelah Ibu bagi kelompok, kalian akan mengerjakan tugas. Masing-masing beda ya tugasnya per kelompok. Nah, kelompok 1 tugasnya ini. Yang pertama melafalkan kalimat tarji, 2 mengartikan kalimat tarji, 3 kasus yang ditemukan berkaitan kalimat tarji di masyarakat. Nah, sekarang Baik, Bu. Nah, sekarang kerjakan kelompoknya ya. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit. Iya, Bu. Iya. Oke. Sudah, Bu. Nah, sudah selesai ini anak-anak? Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Nah, Selesai. sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari kelompok kita. Nah, siapa yang mau maju duluan ini? Kelompok mana? Kelompok 2, Bu. Ah, kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Perwakilan 1 orang. Menjelaskan makna kalimat tarji. Ya, alhamdulillah. Sudah ya. Nah, siapa lagi? Nah, Nah, ya. kelompok 1. Nah, alhamdulillah semuanya sudah tampil ya. Ya, Bu. Dengan luar biasa. Bersemangat ya. Dan hasilnya alhamdulillah bagus-bagus semua. Terima kasih anak-anak sekalian. Sama-sama, Bu. Sekarang Sama-sama, Bu Guru.
Nama Bu Kita Guru. lanjut ke pembelajaran kita yaitu lafal kalimat tarji. Lafal kalimat tarji. Nah, lafal kalimat tarji itu ya ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan kita ucapkan ini kalimat? Kapan? Pada saat kita mendapatkan musibah, Bu. Oh, Masya Allah, pintar. Pada saat kita mendapatkan musibah. Nah, adapun makna dari kalimat tarji, apabila kita ucapkan yang pertama itu menyedihkan atau memilukan hati, rasa empati, simpati dan belas kasih, merendahkan hati, pengakuan dengan tulus, ikhlas, penyerahan diri, dan kesabaran. Nah, dalam kalimat tarji ini, ketika ada kalimat tarji kita ucapkan, berarti ada peristiwa yang menyedihkan dan memilukan hati. Nah, disitulah timbul menumbuhkan rasa empati dan simpati dan belas kasih. Kemudian kalimat tarji ini menunjukkan kerendahan hati. Kita tahu semua bahwa semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi itu adalah kuasa dari Allah atau kehendak dari Allah. Dan kepadanya kita akan kembali. Dan itulah kita akan melakukan pengakuan dengan tulus dan ikhlas bahwa Allah itu adalah segala-galanya. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi makna kalimat tarji. Nah, sekarang hikmah mengamalkan kalimat tarji. Yang pertama, setelah kita mengetahui tentang kalimat tarji, ada hikmah yang bisa kita amalkan. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Yang kedua apa? Membawa ketenangan Yang batin. kedua apa, Nak? Membawa ketenangan Ya. batin. Bawa ketenangan batin. Selanjutnya yang ketiga, pengampunan dosa-dosa kecil. Yang keempat, perlindungan dari gangguan fisik. Yang kelima, mendapatkan berkah dan Meski nah, itulah hikmah dari mempelajari kalimat tarji dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kapan itu waktunya kita ucapkan kalimat tarji? Kapan, anak-anak? Ketika mendengar atau Atau ditimpa musibah, kemalangan, duka cita. Ketika kita mendengar atau musibah, ditimpa kemalangan, kecita, orang yang meninggal dan sebagainya. Seperti orang kecelakaan tadi itu, walaupun tidak meninggal, kita juga ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita memang itu diperintahkan dalam Al-Quran untuk selalu mengucapkan kalimat tarji apabila mendengarkan atau ditimpa musibah. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Nah, setelah kita mengucapkan kalimat tarji, nah ini menulis. Kalau kalian nanti ada tugas ya, ini kalian menulis kalimat tarji. Usahakan menulisnya dengan yang indah, seperti kita menulis kaligrafi. Nah, ini tugasnya di rumah nanti ya. Nah, sekarang kita waktunya LKPD. Nah, sebelum kita LKPD, memasuki LKPD, coba kita tepuk-tepuk dulu, tepuk tangan dulu. Tahu tepuk? Ikuti Ibu ya. Kita tepuk siang, tepuk pagi dulu. Kalau tepuk pagi itu 1, tepuk siang 2, kalau tepuk malam tidak bertepuk. Coba Ibu
contohkannya tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Coba kita bersama-sama. Tepuk pagi, siang, pagi, malam. Ya, oke, ternyata sudah fokus ya. Itu adalah tadi tepuk konsentrasi. Ternyata anak-anak sekalian sudah fokus. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kelompoknya sudah dibagi ya per kelompok. Nah, sekarang ini kita kerjakan per kelompok juga. Nah, ini kode untuk masuk ke kuisis. Nah, ini kodenya. Sekarang masing-masing buka Chromebook-nya dan kita kerjakan tugas yang ada di dalam kuisis tersebut. Nah, oke. Alhamdulillah sudah dikerjakan semua ini. Saya lihat dan alhamdulillah nilainya bagus-bagus semua. Nah, alhamdulillah setelah kita mempelajari kalimat tardis, nah, maka selesai sudah semua pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang waktunya kita refleksi. Karena pembelajaran kita sudah berada di akhir pembelajaran. Oke, dalam refleksi ini ada 3 refleksi yang akan kita kerjakan. Pertama, bagaimana perasaan dan pendapatmu tentang proses pembelajaran kita hari ini. 2, apa materi yang benar-benar kamu pahami hari ini. Dan yang ketiga, apa usulanmu untuk proses pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita kerjakan refleksi, ya. Ya, sudah semua, Bu. Sudah, waktu refleksi. Sudah. Kalian. Terima kasih, anak-anak. Ya. Nah, sekarang itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kalimat tarjih, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ucapkan apabila kita mendapatkan atau mendengarkan musibah. Nah, anak-anakku sekalian, pembelajaran kita selanjutnya berikutnya adalah tentang puasa-puasa sunnah. Jadi sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Coba Kasmawati pimpin doanya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Amin ya. Terima kasih anak-anak. Nah, sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya, yaitu pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bu. Selanjutnya, siapa lagi yang belum? Selesai berangkat 13 kan? Salma ya? Semua sudah. Sudah selesai Bu tadi malam. Sudah selesai. Tadi malam itu. 3 memang tadi malam Bu, 3 memang sudah selesai tinggal semua. 3. Oh iya. Oh, berarti sudah semua ya? Iya, sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Tapi sudah divideokan, sudah di-save videonya, Bu? Bapak? Nggak sempat. Bagaimana, Mbak? Oh, ini ada Bu kayaknya ini recorder ini direkam kayaknya Bu. Oh, direkam ya. Alhamdulillah. Oke, tidak ada lagi, Bu? Bapak? Ya. Ya, insya Allah Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan dan Amin. kemampuan untuk mengerjakan semua tugas-tugasnya sampai akhir PPG. Insya Allah. Amin. Amin. kirimkan Ya, Pak Lida itu. cukup sekian dulu. Bapak Ibu.